Nah itu sebabnya ya, belajar ilmu-ilmu hakikat itu kuncinya cuma dua. Sami'na wa atona. Aku mendengar, aku ikut. Aku mendengar, aku ikut. Aku mendengar, aku ikut. Itu saja. Makanya di Quran ditegaskan, kunci hidayah itu sesungguhnya berasal dari kemampuan mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasyara abdah, wa a'azza zundah, wa hajamal ahjaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wa dhunub, la hawla wala quwata illa billahil aliyil adim. Kehidupan yang dianugerahkan Allah kepada kita merupakan sebuah kehormatan, karena Dia yang maha segalanya masih berkenan untuk tinggal di rumah kecil yang bernama tubuh ini. Kehidupan ini merupakan hadiah yang sangat luar biasa bagi mereka yang tahu dan sadar. Bagi mereka yang tidak pernah tahu tujuan dari kehidupan itu sendiri, kehidupan itu bisa jadi merupakan sebuah hal yang biasa. Di kesempatan yang penuh berkah ini, semoga Allah memberikan izin dan ridhonya, kita akan belajar untuk menemukan rahasia diri, belajar ilmu hakikat untuk lebih mengetahui tentang tujuan dari kehidupan kita. Alangkah bahagianya manusia yang sudah bisa memerankan diri sejatinya di semesta kecil ini, seperti Allah memerankan dirinya di semesta yang besar. Karena memang tujuan kita berada di semesta kecil ini adalah belajar untuk menjadi seperti peran Dia di semesta yang besar. Kalau kita perhatikan, di semesta yang sangat besar,
di alam makrokosmos. Tidak ada satu ruang sejengkal pun yang tidak ada Allah hadir di dalamnya. Setiap kekosongan di ruang semesta yang besar itu selalu beliau hadir. Hadir sebagai kecerdasan semesta tanpa batas, hadir sebagai energi, hadir juga sebagai materi. Karena materi berasal dari energi yang memampat, dan energi juga berasal dari kemampuan beliau untuk melakukan usaha penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan, sebagaimana yang sudah dijelaskan di episode yang sebelumnya. Banyak sekali sesungguhnya rahasia semesta yang dibentangkan di dalam diri kita. Cuman terkadang karena kita sering terlalu jauh mencari keajaiban keluar, sehingga kita lupa bahwa sesungguhnya tubuh kita sendiri merupakan sebuah keajaiban. Tengoklah dalam tubuh kita ada sekitar 100 triliun sel. Kalau satu sel saja ya memiliki satu DNA, dan menurut para ilmuwan, panjang rantai polimer dari satu DNA di dalam satu sel itu sekitar 1,5 meter. Jadi kalau ada 100 triliun sel dalam tubuh kita, rantai polimer DNA dalam tubuh kita saja sekitar 1,5 meter dikalikan 100 triliun. Itu jaraknya kalau dibandingkan itu sama dengan 100.000 kali jarak bolak-balik antara bumi dan bulan. Sedangkan rantai polimer itu isinya apa? Isinya protein. Atom-atom yang dirangkai sedemikian luar biasa, dan disitulah segala data tentang masa depan kehidupan kita ada. Jadi mereka yang selalu keluar mencari keajaiban, lalu tidak pernah melihat tubuhnya sendiri sebagai sebuah keajaiban, maka dia tidak akan pernah bisa menemukan keajaiban di semesta kecilnya. Oleh karena itu pada kesempatan yang penuh berkah ini, marilah kita mencoba untuk belajar ke dalam, ya, menemukan hakikat dari diri sejati kita. Cuman ada bedanya, belajar ilmu syariat dengan belajar ilmu hakikat, itu terminologinya berbeda. Saya ingin mengingatkan sekali lagi bahwa sesungguhnya tahu tidak mungkin bisa dicapai dengan membaca buku. Tahu tidak mungkin juga dicapai dengan mendengarkan apa kata orang. Karena tahu yang sesungguhnya baru bisa dicapai kalau kita sudah mengalami sendiri. Berulang-ulang Rasulullah menyatakan, malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami sama sekali tidak akan pernah mengetahui. Oleh karena itu, statement yang disampaikan Rasulullah itu tahu harus diawali dengan proses mengalami. Malam yazuk lam ya'rif. Yang tidak mengalami tidak akan pernah tahu. Jadi tahu tidak akan pernah bisa dihasilkan lewat membaca. Tahu juga tidak akan pernah dihasilkan lewat mendengar apa kata orang. Sementara kita selama ini sering mengatakan saya sudah tahu. Dari mana? Dari membaca buku. Kita sering mengatakan saya sudah tahu. Dari mana? Dari apa kata orang. Tahu dari apa kata orang. Tahu dari apa yang kita baca dari buku yang berupa tulisan, rangkaian tulisan. Sesungguhnya itu bukan tahu yang sebenarnya. Karena tahu yang sebenarnya, menurut para leluhur kita, orang-orang bijak di masa lalu,
tahu yang sebenarnya dihasilkan dari proses mengalami. Itu sebabnya untuk tahu diperlukan keberanian untuk mengalami. Cuman sayang sekali banyak di antara kita yang tidak memiliki keberanian untuk itu. Kadang-kadang takut untuk mengalami. Sebelum saya menguraikan uraian kita hari ini, saya akan menyampaikan sebuah dialog yang sangat luar biasa di dalam Quran surat Al-Kahfi. Jadi kalau kita membaca surat Al-Kahfi dari ayat yang ke-67, surat yang ke-18, sampai ayat yang ke-78, di situ ada dialog antara Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Supaya lengkap, saya akan bacakan dulu dialognya. Dan nanti kita akan coba kupas satu persatu, lalu apa relevansinya dengan kajian kita hari ini. Di ayat yang ke-67, ya, dialognya seperti ini. Dia menjawab, mohon maaf, di ayat yang ke-66, ya, dialognya seperti ini. Musa berkata kepada Khidir, siapa Musa? Siapa Khidir? Nanti kita akan tahu posisinya seperti apa. Apa yang dikatakan Musa? Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Ini sebuah permintaan. Dari siapa? Dari Musa. Kepada siapa? Kepada Khidir. Jadi kalau kita posisikan Musa ini sebagai pembelajar. Sedangkan Khidir itu sebagai fasilitator. Ya, fasilitator. Bukan sumber belajar. Karena sumber belajar itu bisa banyak. Tapi fasilitator yang akan mengarahkan si pembelajar untuk mendapatkan pembelajaran. Proses pembelajaran yang paling bagus itu bukan transfer knowledge. Karena proses pembelajaran yang paling bagus adalah mengalami langsung. Itu sebabnya ya pembelajaran yang proses transfer knowledge dari dulu juga sudah ditinggalkan. Di zaman Rasulullah proses transfer knowledge itu sudah ditinggalkan. Jadi kalau sekarang ada orang yang merasa sedang belajar di ruang kelas tentang sesuatu yang kemudian tidak mengalami yang dia pelajari, sesungguhnya di zaman Rasulullah juga proses belajar yang seperti itu sudah ditinggalkan. Itu sudah usang. Karena proses belajar yang sesungguhnya adalah mengalami. Itu sebabnya seperti Bapak Ibu sedang berbicara dengan saya sekarang, ini sebetulnya bukan sedang belajar kita. Karena proses belajar itu adalah di ruang kehidupan nyata. Kita tidak akan pernah sukses belajar sabar di ruangan ini. Misalkan kita cerita tentang orang-orang yang sabar. Kita hanya bisa mendongeng tentang orang sabar. Tapi kita tidak akan pernah bisa menjadi orang yang sabar di ruangan ini. Mendongeng tentang orang-orang yang baik di masa lalu, kita juga tidak akan pernah berubah menjadi orang baik di masa kini lewat proses belajar seperti ini. Jadi ini sebetulnya hanya untuk menyadarkan bahwa di ruangan ini tidak pernah terjadi proses belajar yang sesungguhnya. Ini hanya proses penyadaran bahwa belajar bukan di sini, tapi belajar di kehidupan. Jadi jangan menganggap perubahan akan terjadi di sini. Oleh karena itu saya sering mengatakan, ketika kita sedang seperti ini, di ruangan seperti ini, ya, semua kita itu kan kelihatan seperti baik. Semua kita kelihatan seperti sabar. Semua kita kelihatan seperti orang-orang yang
Yang tidak ada masalah kan seperti itu. Karena di sini memang tidak ada masalah. Sama seperti saya sering mengingatkan kalau saya sedang membimbing jamaah ke Tanah Suci. Mereka mengatakan, kok Pak di sini enak ya ibadah? Kok Pak di sini enak ya kita sholat bisa khusyuk? Hati-hati itu. Di sana itu kita tidak sedang mengalami pengalaman yang sesungguhnya. Kita sedang meninggalkan pekerjaan, sedang meninggalkan keluarga, sedang meninggalkan masalah, sedang meninggalkan kantor kita, sedang meninggalkan masalah di bisnis kita. Sebenarnya kita kan sedang menghindar dari masalah. Di sana itu bukan sedang menyelesaikan masalah, sedang melakukan proses perenungan saja. Perenungan terhadap semua peristiwa yang sedang terjadi. Di situ kita sedang kamuflase. Di situ kita tidak sedang belajar yang sesungguhnya. Oleh karena itu jangan heran ya, kalau orang pulang dari sana kan tidak mendadak jadi orang sabar. Pulang dari sana tidak mendadak menjadi orang yang baik. Karena di sana hanya proses kontemplasi. Hanya proses pelenungan saja. Karena belajar yang sesungguhnya di kehidupan nyata. Nah oleh karena itu, dialog antara Musa dengan Khidir menjadi sangat menarik. Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepadaku ilmu yang benar di antara ilmu yang telah diajarkan kepadamu? Itu pertanyaannya Musa. Apa jawabannya Khidir? Dia menjawab, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Kok begitu ya? Khidir kok bicaranya seperti itu pada Musa? Seorang guru tentu saja sudah mengetahui kapasitas muridnya. Seorang guru tentu saja sudah punya banyak pengalaman ya tentang kapasitas seorang muridnya. Makanya lalu bukan buruk sangka. Khidir mengatakan, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama aku. Coba kita lihat nanti dan kita coba potret dialog ini untuk kita. Kemudian Khidir melanjutkan, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang itu. Biasanya kalau orang pengetahuannya sedikit, biasanya kan sedikit-sedikit nanya. Sedikit-sedikit nanya. Itu biasanya karena pengetahuannya sedikit. Orang yang pengetahuannya sedikit, biasanya dikit-dikit nyalahkan orang. Dikit-dikit nyalahkan orang. Dikit-dikit menghukum orang. Kan seperti itu. Itu yang disebut dengan sifat kekanak-kanakan dalam belajar. Kita lanjutkan. Di ayat yang ke-69. Musa berkata, insya Allah kamu akan mendapati aku sebagai orang yang sabar. Dan aku tidak akan menentangmu dalam sesuatu urusan pun. Ini janjinya Musa. Tidak akan menentang dalam segala urusan. Lalu ayat yang ke-70. Dia berkata, jika kamu mengikutiku, ini kata Khidir, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Jadi ini larangan dari Khidir kepada Musa. Janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Ini bukan otoritas guru seperti itu. Tetapi seorang guru itu tentu saja baru akan menerangkan kepada muridnya kalau sang murid itu sudah dibimbing untuk mengalami.
Contoh, seorang guru yang tidak baik, dia langsung menginformasikan pada muridnya bahwa suhu udara di tempat ini sekian derajat. Tapi muridnya tidak pernah dilibatkan untuk sama-sama mengukur suhu udara di tempat ini pakai termometer. Tapi yang luar biasa, mungkin kita pun waktu sekolah, tanpa curiga kepada guru, apakah guru itu bisa menggunakan termometer atau tidak? Apakah guru itu rabun apa tidak? Apakah guru itu menggunakan termometer dengan cara yang benar? Melihatnya dengan cara yang benar? Maka seorang murid biasanya langsung percaya pada guru. Kan biasanya gitu kita. Ketika guru mengatakan suhu di Jakarta sekarang 34 derajat Celcius. Sang murid langsung mengatakan, yes, setuju. Dan dia mencatatnya. Jarang-jarang ya. Saya aja mengajar fisika, mengajar sains di universitas. Ketika menyampaikan sebuah data, jarang mahasiswa yang menanyakan, Pak, bagaimana cara mengukurnya? Boleh nggak saya mencoba sendiri mengukurnya? Jarang yang seperti itu. Karena kita kadang-kadang merasa puas dengan informasi yang diberikan seakan-akan kita sudah tahu. Yang berbahaya ketika kita berbicara urusan spiritual. Meyakini sesuatu tanpa mengalami. Meyakini sesuatu tanpa pemahaman. Tiba-tiba kita merasa sudah tahu. Dan apa yang kita anggap sudah tahu, padahal sesungguhnya hanya persepsi kita sendiri disampaikan kepada orang lain yang belum tahu. Bayangkan dalam sekejap, sekian ribu orang menyerap sesuatu yang kita sebut tahu, dan mereka juga menyatakan tahu, padahal yang dia tahu pun hanya persepsi yang disampaikan kepada orang lain, bukan sebuah pengalaman. Harusnya kan ketika guru tadi mengatakan suhu udara di Jakarta 34 derajat Celcius, dia harusnya ke depan. Pinjam Pak termometernya. Boleh nggak saya menggunakannya? Boleh nggak saya mengukur sendiri? Itu baru keyakinan yang sebenarnya. Karena dia mengalami sendiri. Bayangkan ya. Banyak yang terlalu percaya pada yang disampaikan orang tanpa mengalaminya sendiri. Barangkali kita pun dari kecil dididik untuk percaya seperti itu. Maka tingkat kekritisan kita tidak berkembang. Tingkat kreativitas kita tidak berkembang. Makanya hasil belajar sesungguhnya bukan berapa banyak pengetahuan yang kita tahu. Apalagi tahu sekedar baca. Tapi berapa banyak pengetahuan yang kita alami sendiri. Sesungguhnya bukan berapa banyak pengetahuan yang kita tahu. Apalagi tahu sekedar baca. Tapi berapa banyak pengetahuan yang kita alami sendiri. Jadi sangat masuk akal kalau leluhur kita mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Karena guru yang terbaik memang pengalaman. Baik itu pengalaman buruk atau pengalaman baik, dua-duanya guru. Karena apa? Semua yang terjadi di semesta ini, yang disebut baik dan buruk oleh kita, itu kan penilaian kita saja. Pada dasarnya, semua yang terjadi adalah kebenaran. Dan semua kebenaran terjadi apa adanya secara natural. Dinilai baik, tidak dinilai baik. Kalau segala peristiwa terjadi, terjadilah apa adanya. Makanya yakinilah bahwa dalam hidup kita, semua yang terjadi adalah kebenaran. Dan itu terjadi apa adanya secara natural. Makanya orang yang sudah di tingkat itu kesadarannya, tidak terjebak lagi oleh penilaian baik dan buruk. Ada yang bertanya kepada saya, Pak, kira-kira bagaimana ya masa depan saya? Saya bilang,
Masa depan kamu tergantung apa yang kamu pikirkan, apa yang kamu bicarakan, dan apa yang kamu lakukan saat ini. Kenapa begitu, Pak? Karena yang sedang kita pikirkan, yang sedang kita bicarakan, yang sedang kita lakukan saat ini, sesungguhnya kita seakan-akan sedang membuat sebuah skenario besar tentang nasib dan takdir kita di masa depan. Semua skenario nasib dan takdir kita di masa depan itu direkayasa oleh pikiran, kata-kata, dan perbuatan yang kita lakukan saat ini. Jadi yang menentukan masa depan kita itu 3 hal itu yang kita lakukan saat ini. Baik, kita lanjutkan lagi, ya. Jika kamu mengikutiku, kata Khidir kepada Musa, kalau kamu ikut dengan aku, belajar sama aku, maka janganlah kamu menanyakan kepadaku tentang sesuatu apapun sampai aku sendiri menerangkannya kepadamu. Nah, ada 2 tipe guru. Satu, ada guru yang menerangkan tanpa siswanya diajak mengalami. Yang kedua, ada tipe guru yang menerangkan setelah siswa mengalami. Kira-kira kita mau pilih tipe guru yang mana? Pasti kalau disuruh memilih, kita akan pilih tipe guru yang kedua. Tapi kita kadang-kadang sering tidak penasaran. Ya. Sering tidak penasaran. Rasa ingin tahu kita itu terkadang-kadang ya tidak berkembang. Ya. Jadi kalau kita disuruh, wah, kalau kamu tidak melakukan ini akan begitu, kalau kamu tidak melakukan ini akan begini, apa saja yang dikatakan orang kita ikut saja tanpa kita memikirkannya. Itu sebabnya ya kecerdasan Tuhan yang dititipkan kepada kita yang bernama pikiran ini terkadang tidak berkembang. Itu sebabnya saya merasa prihatin walaupun tidak boleh prihatin. Hampir kebanyakan ya hasil lulusan pendidikan sekarang ini di tanah air kita ya bukan orang-orang yang berpikir kritis dan kreatif, tapi orang-orang yang merasa dirinya tahu karena dia sudah mengumpulkan sejumlah pengetahuan di kepalanya. Padahal dalam hidup pengetahuan itu tidak menolong. Karena yang menolong dalam hidup adalah keterampilan menyelesaikan masalah. Dan itu dibantu oleh kekritisan dan kekreatifan di dalam berpikir. Jadi hasil pendidikan itu sesungguhnya adalah mengembangkan keterampilan berpikir. Itu sebabnya belajar agama pun sebetulnya adalah mengembangkan keterampilan berpikir. Sampai suatu saat pikiran kita itu selaras dengan keinginan dari jiwa yang ada di dalam tubuh kita. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya, ayat yang ke-71. Nah, setelah diterima nih, ya, Musa oleh Khidir menjadi muridnya. Walaupun dengan persyaratan-persyaratan yang seperti tadi, kamu jangan bertanya tentang sesuatu sebelum aku menerangkannya kepadamu. Dengan persyaratan-persyaratan yang semacam itu. Kemudian mereka berjalan. Ini ayat yang selanjutnya. Al-Kahfi ayat 71. Maka berjalanlah keduanya. Hingga tatkala keduanya menaiki perahu. Lalu Khidir melobanginya. Lalu Musa berkata, mengapa kamu melobangi perahu itu? Akibatnya kamu akan menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Protes bukan ini. Protes bukan ini. Nah, ini protes pertama Musa kepada Khidir dalam perjalanan belajarnya. Jadi ketika Khidir melubangi perahu, Musa
protes. Mengapa kamu lubangi perahu itu? Akibatnya kamu akan menenggelamkan penumpangnya. Sesungguhnya kamu telah berbuat sesuatu kesalahan yang besar. Bayangkan, gurunya sendiri disalahkan. Nanti saya akan memberikan sebuah ilustrasi betapa beda belajar ilmu syariat dengan belajar ilmu hakikat. Nanti kita akan melihat perbedaannya. Tidak bisa terminologi belajar ilmu syariat diterapkan untuk memahami ilmu-ilmu hakikat. Kita lanjutkan dialog berikutnya. Di ayat yang ke-72, Khidir berkata, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama dengan aku. Pernah nggak kita mengalami situasi seperti ini? Kayaknya kita pernah ya. Bahkan sering ya. Sering. Guru belum selesai bicara, sudah memotong. Belum selesai membimbing kita untuk mengalami, di tengah jalan kita sudah nanya itu ini. Nah itu sebabnya ya, belajar ilmu-ilmu hakikat itu kuncinya cuma dua. Sami'na wa ata'na. Aku mendengar, aku ikut. Aku mendengar, aku ikut. Aku mendengar, aku ikut. Itu saja. Makanya di Quran ditegaskan, kunci hidayah itu sesungguhnya berasal dari kemampuan mendengar. Orang-orang yang mau mendengar dan mengikuti yang dia dengar, maka dialah calon-calon penerima hidayah. Dan di Quran dikatakan lebih tinggi lagi, itu calon ulul albab. Alladzina yastami'unal qaul fayattabi'una ahsanahu ulaika hadahumullah ulaika hum ulul albab. Jadi ternyata ulul albab itu harus dicapai dengan hidayah. Dan hidayah harus dicapai dengan mau mendengar. Mau mendengar dan mengikuti. Jadi kunci hidayah itu sebetulnya menurut Quran adalah dari kemampuan mendengar. Makanya dengarkan dulu sampai selesai. Baru ambil kesimpulan. Nah belum selesai orang bicara sudah mengambil kesimpulan. Kan biasanya kesimpulannya salah. Coba perhatikan ya, dalam debat-debat kusir. Debat kusir itu debat yang sama-sama tidak tahu. Jadi si A dengan si B sedang berdebat tentang sesuatu hal yang dua-duanya masing-masing juga belum mengalami. Misalkan si A dengan si B berdebat tentang sebuah daerah. Si A belum ke daerah itu, si B belum ke daerah itu. Tapi berdebat tentang daerah itu seakan-akan dua-duanya pernah ke daerah itu. Padahal dua-duanya baru membaca dan apa kata orang. Disitulah sebetulnya gagal paham sering terjadi. Itu yang disebut dengan ya salah persepsi. Baik, kita lanjutkan dulu. Ya. Musa berkata, dari tadi di ayat yang ke-72 kan ditegur. Kata Khidir, bukankah aku telah berkata, sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan sanggup sabar bersama dengan aku. Itu teguran dari Khidir. Apa jawaban Musa? Di ayat yang ke-73 dari Al-Kahfi. Musa berkata, janganlah kamu menghukum aku karena kelupaanku. Dan janganlah kamu membebani aku dengan sesuatu kesulitan dalam urusanku. Jadi ketika ditegur seperti itu, Musa malah menjawab seperti itu. Nah, hati-hati, ini yang sedang kita bicarakan Quran loh. Dialog ini diabadikan di dalam Quran surat Al-Kahfi.
Makanya kalau kita membaca surat Al-Kahfi dari ayat 1 sampai ayat 110 itu makna, ya, syarat dengan makna spiritual. Syarat dengan makna-makna hakikat. Luar biasa. Dan saya jamin ya, siapapun tidak akan pernah bisa mengalami Al-Kahfi. Apalagi ya memahami Al-Kahfi kalau tidak dibimbing oleh seorang guru. Karena memasuki gua yang bisa memberikan keselamatan. Gua apa yang bisa memberikan keselamatan? Di dunia ini tidak ada satu gua pun yang bisa menjamin keselamatan kalau kita masuk ke dalamnya. Malah semua gua di dalamnya gelap, mungkin ada ular, ada binatang-binatang buas. Bahkan kesejukan dalam gua. Biasanya kesejukan itu ada secara saintifik, ada hubungannya kan dengan energi negatif. Karena energi negatif itu biasanya tinggal di tempat-tempat yang sejuk, ya, yang basah, yang ada airnya. Tempat-tempat yang lembab, biasanya di situ, ya, kita merasakan ada getaran-getaran energi negatif. Secara saintifik itu bisa dibuktikan. Tetapi Quran surat Al-Kahfi cerita tentang bagaimana perjalanan Ashabul Kahfi masuk ke dalam gua. Gua yang bisa memberikan keselamatan. Dan setelah keluar dari gua, mereka menjadi orang-orang yang beriman. Gua apa yang bisa membuka orang yang tadi tidak beriman menjadi orang yang beriman? Gua apa yang bisa menjamin seseorang yang tadinya tidak memberikan kedamaian, kemudian dia mendapatkan kedamaian setelah keluar dari gua? Bahkan di Quran dikatakan, gua itu bisa di dalamnya menerbitkan matahari. Ya. Baru saja kita melewati sebuah fenomena alam yang sangat luar biasa, yang terjadinya sekitar 152 tahun sekali. Dan otomatis ya, 152 tahun yang akan datang setelah ini, kira-kira Bapak Ibu sudah di mana nanti?